Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Senin 12 Oktober 2020. Marilah kita berdoa. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber segala harapan, berilah kiranya kami tanda kehidupan dalam diri Yesus, Putra Manusia. Semoga hidup dan wafatnya membangkitkan hidup baru, penuh kekuatan dan harapan demi Yesus Kristus, Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang banyak yang mengerumuni dia, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Yunus. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Yunus pada perjanjian lama membuat heboh. Diutus ke Niniwe, tidak mau. Dia pikir ngapain, orang cuek bebek, keras kepala, percuma berteriak-teriak. Tapi Tuhan cinta pada umat Niniwe. Apa yang terjadi? Yunus harus berangkat ke sana. Dia berangkat dengan ngedumel. Lalu apa terjadi? Digambarkan dia memakai kapal, karam kapalnya. Lalu diundi dan Yunus harus keluar dari situ. Dan apa yang terjadi? Pergilah lagi, usaha lagi, sebetulnya dengan setengah hati. Lalu Yunus ikut lagi dan masuk perut ikan, tenggelam. Jatuh di laut, dibuang tadi. Tenggelam dia. Selama 3 hari 3 malam berada di perut ikan. Ini sebuah legenda sebetulnya. Mana ada ikan yang makan manusia sebesar Yunus, lalu anak Yunus tetap hidup. Yang mau disampaikan dalam cerita ini adalah bahwa kalau melayani jangan setengah hati. Jangan berprasangka buruk dulu. Biarpun orang itu buruk rupa, belum tentu hatinya buruk. Perangainya pun juga belum tentu, karena mungkin mereka tidak paham dan mengerti. Maka melalui tanda Yunus, orang diingatkan bahwa prasangka-prasangka itu tidak perlu. Kenapa? Yunus sudah memberikan yang terbaik. Walaupun pada awalnya tidak mau. Kita pun harus belajar dari Yunus. Taat pada Tuhan. Apa yang terjadi dengan umat Israel ketika Yesus hadir? Tidak punya mata, tidak punya hati. Buta hati. Buta mata. Tidak melihat kebaikan-kebaikan yang Yesus lakukan. Menyembuhkan orang sakit tanpa tabib, tanpa obat sembuh. Mendengarkan keluh kesah orang tanpa kenal lelah. Memberi makan, membuat mujizat-mujizat. Dan itu belum dilihat sebagai tanda. Maka ketika mereka tutup tanda, Yesus katakan, sorry, tidak ada urusan. Mesti melihat bagaimana peristiwa Yunus. Mereka ingin bukti. Tapi Yesus tidak memberikan bukti karena Yesus bukan budak mereka.
Nah, dari pengalaman ini kita harus berpikir, kadang-kadang kita berdoa itu menganggap Yesus itu jongos kita. Harus sekarang juga. Kalau tidak, ngomel-ngomel. Kadang-kadang kita bersikap kasar. Bahkan kita meninggalkan Yesus, cari ilah-ilah lain yang tidak menyelamatkan. Tapi harus merefleksi kembali. Jadi perkataan Yesus itu dimaksudkan untuk merefleksi kembali, melihat dengan kacamata positif. Tuhan itu sudah memberikan kepada kita berkat-berkatnya. Cuma kita masih tamak, mau yang ini, mau yang itu. Apalagi pada masa COVID ini, baru kita rasa. Seluruh dunia ini mengalami resesi. Jangan pikir diri kita saja. Karena itu harus menggunakan rumusan satu. Kalau percaya sama Tuhan, percaya. Tetapi bekerja, berusaha untuk terus melakukan hal-hal yang baik. Pikiran kita mesti dikuras, dibersihkan. Hati kita harus dikuras, dibersihkan. Mata kita pun harus dikuras, dibersihkan. Melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam diri setiap orang. Bayangkan kita menanam, coba. Akarnya masuk ke tanah, tiba-tiba tumbuh jadi singkong, jadi jagung. Siapa yang memberi pertumbuhannya? Tuhan. Cuma kita tidak mengerti, tidak paham. Usaha sedikit, gali sedikit, tanahnya tumbuh. Kita malas. Kita pikir dengan membelikan tangan karena kita seorang Kristiani ya sudah dapat segala-galanya. Tunggu dulu. Mari belajar dari tanda Yunus. Karena Yesus tidak memberi begitu saja. Maunya berusaha, bekerja keras, belajar dari iman. Ada pengharapan. Tuhan memberkati. Allah Bapa sumber kebebasan sejati, kami bersyukur atas tanda putra-Mu yang menjadi keselamatan kami. Kami mohon singkirkanlah segala rasa takut cemas dari kehidupan dan semoga kami dapat mengimani Engkau, Tuhan kehidupan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin.